teman-teman dimainkan oleh Mario Robert melawan Bobby Fischer pada tahun 1962. Gambit menteri yang ditolak dimulai dari D4 oleh putih, D5, C4, dan E6. Kuda C3, gajah ke E7, dan kuda ke F3. Kuda F6 dan gajah G5. Hitam rokade E3, H6, dan gajah ini langsung ke H4. Gambit menteri yang ditolak varian Tartakower ini dimainkan oleh Bobby Fischer. Sangat jarang dimainkan pertahanan ini oleh hitam, karena jika tidak menguasai rapuh pertahanan ini teman-teman. Namun tidak dengan Bobby Fischer. B6 dijawab oleh Bobby Fischer. C kali D5, kuda kali D5, dan gajah kali gajah. Menteri kali gajah, kuda kali D5, E kali D5, gajah ke E2. Bersiap untuk rokade. Gajah ke E6 dijawab oleh Fischer dan putih rokade. C5, D kali C5. Di sini B kali C5 teman-teman. Menteri ke-4 dilanjutkan dengan menteri ke B7. Tidak mungkin diancam dengan gajah karena ada kuda yang menghalangi teman-teman. Menteri ke A3 di sini dengan target pion dan kuda ke D7. Di sini kuda ke E1, A5, dan kuda ke D3. C4, kuda ke F4, benteng F ke B8 untuk berencana mengambil pion yang di B2 dari Fischer dan benteng A ke B1 secara otomatis dilindungi. Karena didorong pion ini tidak mungkin teman-teman. Gajah ke F5 dan benteng ke D1. Ternyata dari Bobby Fischer tidak langsung mengambil pion karena takut pion yang di D5 ini juga diambil oleh putih. Kuda ke F6, benteng ke D2, dan di sini langsung G5 teman-teman. Setelah diancam kuda, dia memaksa mengambil pion yang di D5. Kuda kali D5 dan gajah kali C4. Memberikan satu perwira tapi dengan tekanan dari putih teman-teman. Gajah ke E6. Di sini benteng F ke D1. Kuda kali E3. Perhatikan atraksi dari Bobby Fischer ini. Menteri kali E3 dan ternyata langsung dipukul gajah yang di C4. H4. Dari putih sudah telanjur pengorbanan tadi, tentu dia harus menyerang penuh. Benteng ke E8. Setelah menteri ini diancam, menteri ke G3. Dilanjutkan dengan benteng ke E8 ini. Tentu dari Fischer ada peluang untuk mengadu benteng ini, tapi tidak dilakukannya. Menteri ke E7 dilakukan oleh Fischer. Karena serangan susah dihindari ketika sudah terlanjur masuk, ada kemungkinan remis teman-teman. B3 dijawab oleh putih dan gajah ke-6. F4 dan di sini G4. Detik-detik dari putih ini menyerah teman-teman. H5, menteri ke C5. Benteng ke F2. Satu kesalahan dari langkah putih yang langsung dihukum oleh Bobby Fischer dengan gajah ke F5. Di posisi ini dari putih menyerah teman-teman. Sekilas kita perhatikan ini bisa ada kemungkinan remis, tapi ternyata teman-teman putih langsung menyerah. Kenapa dia menyerah? Kita analisa. Jika di posisi ini raja ke H2, maka datang benteng ke E3. Dengan diancamnya menteri, terbaik hanya ditutup. Karena jika menteri menghindar, akan pion ini didorong teman-teman. Setelah ditutup, misalnya atau sama-sama mengancam, maka akan datang menteri ke C3. Benteng ke F3, benteng kali F3 dan G kali F3. Di sini teman-teman langsung benteng ke E8.
persiapan untuk cek. Dan ketika menteri ke F2 terlebih dahulu, maka di sini datang pion kali pion, benteng kali gajah, dan di sini menteri harus hilang. Kembali ke posisi di saat gajah F5, kemungkinan yang lain, bagaimana kalau benteng yang di F ini ke I1 teman-teman? Akan datang benteng ke I3 tetap. Dan setelah menteri ke H2, di sini teman-teman akan didorong G3. Kemanapun langkah menteri, satu benteng ini habis. Dan masalahnya tidak ada kemungkinan untuk cek atau buang langkah mencari remis, tidak ada dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah F5, kenapa dia menyerah? Kemungkinan yang lain, misalnya raja K1. Yang terakhir dari kemungkinan terbaik kenapa dia menyerah? Benteng ke I3 tetap. Benteng ke F3 di sini dipukul. Setelah dipukul oleh pion, karena menteri tetap mengunci opening atau pin dari pion ini teman-teman, benteng ke C8 langsung. Kemanapun dia misalnya memukul pion ini, maka dicek. H2 raja, menteri C2. Dan setelah ke H3, tentu harus hilang benteng teman-teman. Tidak ada kemungkinan sedikit pun dari putih ini menang, karena korban yang sia-sia dimainkan di langkah kedua tiga tadi teman-teman. Itulah kenapa alasan dari putih menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya.